bahwa kita itu belum bisa ngukur workload kita gitu. Belum bisa ngukur bandwidth istilahnya kalau di itu ya. Mungkin istilahnya kayak apa ya? Kemampuan kita untuk menjaga berbagai macam hal. Yang keseringan terjadi adalah kita harus ngalamin keteteran dulu baru paham oke kayaknya gue bisa segini cara gitu. ngasih solusinya. Iya gitu. Jadi next time oke kayaknya gue cuma bisa handle 2 hal secara bersama, tapi nggak bisa 3, nggak bisa 4. Dan mungkin ada orang yang bilang gue bisa 4, gue bisa 5 gitu. Tapi kan setiap orang kemampuannya beda. I think ketika kita mau bikin sebuah habit, itu emang harus ada momentumnya dulu di awal. Berarti kayak tiba-tiba kita nggak tahu kenapa, kita semangat banget nih, gue harus bikin ini gitu. Iya. Gitu. Iya. Aku tuh ketika hilang motivasi Iya. untuk melakukan sesuatu, aku selalu ingat, aku selalu pasang ini remember why you started. Skill, excel, expert. Jadi gitu kan, excel, expert. Aku tes. Aku tanya pivot table apa dia nggak ngerti. Aku tanya VLOOKUP apa dia nggak ngerti. Berarti bukan expert. Karena again, kenapa ini penting? Karena ada perbedaan antara standarnya expert aku dan standar expertnya dia. Kadang kembali lagi di Inilah Podcast. Kita lagi di segmen Satelit, saatnya tahu tentang Illit. Oke, halo teman-teman Cakrawala yang ada di rumah, senang banget bisa menyapa kembali ya teman-teman Cakrawala yang ada di rumah setelah sekian lama kita nggak ketemu teman-teman. Lama banget sih. Bener. Tapi sebelumnya aku sama temanku ini mau perkenalan diri nih sama teman-teman yang ada di rumah. Nah mungkin dari aku dulu ya El. Oh boleh. Oke. Kalau aku perkenalkan, nama aku Bintang Talita dan aku nggak sendirian nih teman-teman. Aku didampingi dan ditemenin sama partner podcastku ini yaitu Elisa. Hai guys. Oke, halo El. Jadi kayaknya kita ketemu lagi nggak sih? Ketemu lagi ya Ketemu kita lagi ya. ya. Kamu gimana sih kabarnya, Tak? Aku baik sih alhamdulillah dan tetap sehat, bahagia karena kita bakal bentar lagi liburan tahu. Liburan. Jangan lupa kita mau EAS Oh dulu. iya, jangan lupa ya EAS-nya ya. Iya. Dan liburan dulu sebelum EAS dan Iya, remedial iya. dan remedial penting Itu banget. yang bikin pusing banget sih, Jujur banget sih. Tapi ngomongin soal kuliah nih. Iya. Kita bakal kedatangan salah satu narasumber nih El hari ini. Wah, siapa tuh? Kamu belum tahu? Belum tahu sih aku kayaknya. Aduh, narasumber kita hari ini itu benar-benar keren banget karena udah banyak banget followersnya dan bakal ngasih insight baru lah buat kita apalagi untuk kayak infoloker, terus CV pemberkasan dan lain-lain itu loh. Penting banget sih itu sih jujur, buat anak kuliahan tuh penting banget sih jujur. Apalagi kalau misalnya kita mau daftar kepanitiaan, organisasi atau kegiatan lain itu kan penting banget ya buat kayak CV, terus LinkedIn juga. Sekarang kan lagi dibutuhin banget kan. Apalagi kalau misalnya kita udah kerja, apalagi butuh yang sesuatu yang profesional lagi kan. Bener banget sih, Tak. Nah, tepat banget kita kedatangan narasumber ini. Gak usah lama-lama lagi gak sih? Kita sambut aja ya. Oke? Kita sambut. Oke, halo. Halo guys, hai. Kita kedatangan Hanif yang sudah datang pada kesempatan hari ini. Mungkin bisa menyapa teman-teman Cakrawala yang ada di rumah dulu, Mas. Hai teman Cakrawala, kenalin aku Hanif. So aku sebetulnya sih masih mahasiswa semester terakhir, tapi aku udah keterima kerja nih sejak tahun lalu di salah satu consulting firm di Indonesia gitu. Oke. Mungkin aku mau nanya tentang kesibukan Masnya sih. Kesibukan Mas sekarang tuh sedang apa sih sebenarnya? Nah, kesibukanku saat ini kebanyakan sih aku suka bikin konten-konten di Instagram atau TikTok, tapi kebanyakan bahas tentang karir. Jadi seperti yang Tata udah bilang tadi, CV dan berkas-berkas lainnya, interview dan lain-lain. Oke, berarti memang udah sebenarnya masih kuliah ya Mas, Iya, tapi sudah kerja tuh dari tahun lalu ya Mas berarti?
Itu kan keterima kerja ya, keterima kerja itu full time. Tapi sebelum itu aku udah pernah magang nih di beberapa tempat. Pernah magang di Tanihub, OVO, Ruang Guru, Kita Bisa, dan lain-lain lah. Oke. Mungkin selain kesibukan nih, El, kita mau nanya tentang Iya hobi Mas nih. hobi Masnya apa nih Mas sekarang suka ini? ngapain nih kalau misalnya weekend kayak gini, Sabtu Minggu kan? Heeh. Hobiku tuh sama seperti manusia dewasa apapun sih. Kalau Oke. weekend tuh tidur. Oke, tidur. Weekend tidur. Sama sih, kita Iya. juga berarti normal ya. Tapi kita tiap hari tidur. Tiap hari, Tiap bukan hari. weekend doang Iya, ya. kita hobi emang Senin, tidur. Selasa sampai Minggu pun Minggu kita itu kita tidur terus. Kalau Gitu. Masnya pas weekend doang. Iya. Wajar. Produktif sekali ya Masnya. Bener sekali. Nah, BTW nih Mas, tadi kan kita udah perkenalan juga sama Mas Hanif. Mungkin sekarang aku mau nanyain, kan sekarang Mas merupakan salah satu mahasiswa di ITS juga ya Mas. Mungkin Mas dari jurusan apa, terus tahun masuknya tahun berapa? Setelah itu mungkin Mas bisa menceritakan pengalaman-pengalaman Mas pas kuliah sekarang, pas tahun-tahun pas maba atau pas sekarang gitu. Oh wow, banyak ya. Iya, lumayan. Oke. Aku dari teknik industri. Oke. So ya satu-satunya jurusan yang punya lift, bener nggak? Oh iya? Iya. Gak penting Oh my banget sih. God. Jujur nggak penting guys, cuman lift kebanggaan kita. Oke. Teknik industri angkatan 2019. Terus aku tuh dari maba emang kesibukanku aku lebih suka ikut lomba. Suka ikut lomba. Bidang apa tuh Mas? Maksudnya lebih ngarah kemana? Iya. Bidang apa? Bervariasi sih, ganti-ganti. Ah. Dulu tuh tahun pertama aku lebih seringnya bisnis plan. Oke. Jadi bikin bisnis gitulah ceritanya. Terus tahun kedua aku lebih banyak MUN gitu. MUN. Baik, buat yang nggak tahu MUN tuh pura-pura jadi diplomat gitulah. Iya. Oke. Nah, jadi MUN. Terus tahun ketiga aku lebih banyak magang, tapi aku juga ada lomba-lomba karya tulis ilmiah. Emang sejak maba tuh udah kayak ikut-ikut lomba ya Mas? Coba-coba lomba. Ikut lomba. Oke, emang sejak maba ikut-ikut lomba. Terus pada semester tahun kedua, tahun ketiga Mas kesibukannya apa? Pada saat kuliah dulu mungkin cerita-ceritanya. Kesibukannya ya, kalau mulai tahun kedua tadi selain MUN tadi, Iya. selain kuliah, biasalah Iya. kuliah banyak kan mulai hektik tuh kan, Iya. biasanya Iya, Laprak-laprak, hektik banget laprak. sih. tugas, Iya, gambar-gambar. iya ada macem-macem lah tugasnya Iya. gitu. Aku juga kesibukannya mulai cari magang. Udah semester 2 ya Mas? Iya, Semester 2? semester 3. Oh, semester Semester 3 tiga udah cari udah cari magang. magang. Iya, jadi cari magang, mulai cari-cari gitu. Wow. Aku tuh waktu itu kalau nggak salah semester 3 masuk ke organisasi lah, ada organisasi mahasiswa di luar ITS. Oh, di luar luar ITS. Iya, tapi waktu itu anak-anak ITS pada bilang, oh nih, ini banget gitu, organisasinya. Gitu. Terus kayak, lumayan kan buat tambahin networking di luar ITS. Iya. Ya udah deh aku ikut, terus paling selain itu cari magang, akhirnya dapet satu magang di ada startup kecil. Tuh, terus 3 bulan kemudian setelah magang itu, aku lanjut lagi magang di Tanihub. Waktu itu MSIB kalau nggak salah. Iya, ada magang merdeka, 6 bulan waktu itu. Lama ya Mas? Lumayan lama-lama. Dulu MSIB setahu aku kan emang 1 semester kan. Iya. 1 semester, kemudian selesai MSIB, waktu itu aku juga ada ini, pas MSIB, aku keterima di satu beasiswa juga. Beasiswa. Iya, so namanya tuh Young Leaders for Indonesia. Tuh. Terus aku keterima, terus mereka emang di sana ngasih project gitu. Oh, nih kita ada project nih di Kemenaker, Kementerian Kesehatan gitu. Iya. Sorry. Kemenkes, Kemenkes. Kemenkes, Oke. Kementerian Kesehatan. Kesehatan. Ya, aku ada project di situ, bareng teman-teman di sana. 3 bulan kemudian aku keterima di OVO. Oke. 3 bulan di OVO. 3 bulan di OVO, terus lanjut lagi nih. 3 bulan aku di Ruang Guru. Ruang Guru, terus habis itu FitHub. Habis FitHub terakhir Kita Bisa 6 bulan. So, ya. Jadi sih paling kayak gitu sih. Berarti kuliah-kuliah. awalnya kayak magang ya Mas, terus beasiswa juga. Habis itu kalau yang di Ruang Guru sama Vivo ya Mas? Oppo. OVO. 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 Di OVO. Yes, OVO. Itu berarti bekerja.
Semuanya magang. Oh, semuanya magang. Semuanya magang kecuali yang Heeh. project di Kementerian Kesehatan. Oh, Itu project aja sih. Oh, Lebih project. freelance. oh, berarti Mas mencari info-info magang itu dari mana, Mas? Kok bisa sih Iya semester 3 udah Udah magang bisa ya? magang Aku loh. pengen. Pengen banget. Honestly, info magang tuh banyak loh guys. Gitu. Kalau kita lihat info magang itu emang banyak banget ya. Kita bisa Iya. lihat ke LinkedIn, for example. LinkedIn itu ada function, ada feature namanya jobs. Ya sama kayak aplikasi pencari pekerjaan lainnya. Kita tinggal search aja, kita mau posisi apa nih. Misalnya, aku pengen business development di Shopee. Muncul tuh. Ya. Nanti spesifiknya di mananya, bagiannya kan business development itu divisi yang besar. Iya. Tuh, kayak gitu-gitu gampang sebetulnya sih nyari info langsung. Sebenarnya kayak aplikasi pencari job gitu ya, Mas? Iya, cuman kadang kalau pengalamanku ya, aku sering share locker, komentar-komentar followersku tuh infonya tuh nggak ini apa namanya, kadang nggak sesuai kualifikasiku. Oh, gitu. Gitu. Tuh, jadi aku tuh kadang harus repot-repot nyari info yang sesuai banget nih buat kategori teman ini. Oh Gitu. iya. Contohnya teman pencari kerja yang baru lulus SMA, SMK. Iya. Ada yang juga yang mungkin S1 aja, tapi mungkin nggak jago bahasa Inggrisnya. Nah gitu. Jadi aku nyarinya agak ini kelompok-kelompok ini nih agak. Kelompoknya ini yang kualifikasinya gini. Ini kualifikasi ya betul. Gitu. Oke. Terus ada yang kelompoknya berdasarkan mungkin pekerjaannya, ada yang satu info lowongan itu satu postingan isinya kayak 10 info lowongan buat misalnya admin gitu. Iya. Tuh, atau misalnya ada yang lagi yang misalnya marketing, ada yang legal, ada yang apa gitu. Banyak. Oh, berarti itu di-share ke sosial media. Sosmed, yes. Oke. Yes. Ini sih Mas, aku juga mau nanyain soal ini sih. Magang Mas itu apakah selinear sama jurusan Mas Nah atau iya, kadang kan beda ada gitu? yang nggak linear juga kan Iya, ya. bener-bener. Kayak misalnya pengen di admin tapi dia sebenarnya itu teknik atau gimana tuh Mas? Oke, kalau aku sih, kalau aku memang bidangnya itu kan teknik industri. So itu ada bisnisnya sedikit gitu. Nggak 100% bisnis. Ekonomi gitu ya Mas? Ekonomi ada, which ngebantu banget. Aku bidangnya itu strategi istilahnya. Gitu. So strategi itu bidang buat ngurusin semua bidang lainnya gitu. Gitu. Kita lebih generalis tepatnya lah gitu. Kalau itu bidang strategi ya. Nah, tapi kalau teknik industri itu sebetulnya mirip kayak gitu juga. Dia menguasai berbagai macam hal, finance ada, ekonomi ada, keteknikannya juga ada, dan lain sebagainya, bahkan aspek-aspek kemanusiaan dan lingkungan pun juga ada. Tapi kalau di teknik industri ini biasanya umumnya ya, strong suit-nya, kekuatannya itu emang di manufaktur. Tuh. Ini bahasa pengalamanku ya, mungkin aku salah, mungkin enggak. Kita sama-sama belajar aja Iya. ya. Kan sama belajar, masih mahasiswa nih. Masih Iya, mahasiswa nih. mahasiswa. Mohon maaf banget kalau salah ya Bapak Ibu dosen ya, mohon maaf ya. Nggak apa-apa Mas. Tolong jangan DO saya. Tolong jangan dihujat ya di komentar nanti. dihujat. Ya, jangan-jangan. Iya, gitu aja. Mungkin kayak gitu aja itu sih. Oh gitu. Jadi dari kayak pengalaman Mas sendiri tuh sebenarnya kan pasti kan Mas kan ada kayak struggle sendiri gitu kan. Nah, cara Mas mengatasi biar nggak kehilangan semangat buat buat kuliah tuh gimana sih Mas sebenarnya? Semangat buat kuliah itu susah sih memang. Iya. Ngejuggling berbagai macam hal gitu. Tapi suatu hal yang aku pelajarin adalah mahasiswa itu, ini aku pelajarin dari pengalamanku dan pengalaman junior-juniorku ya, bahwa kita itu belum bisa ngukur workload kita gitu. Belum bisa ngukur bandwidth istilahnya kalau di itu ya. Mungkin istilahnya kayak apa ya? Kemampuan kita untuk menjagal berbagai macam hal gitu. Yang keseringan terjadi adalah kita harus ngalamin keteteran dulu baru paham, oke kayaknya gue bisa segini tahu cara gitu. ngasih solusinya. Iya ya, gitu. Mas. Ya next time oke kayaknya gue cuma bisa handle 2 hal secara bersama, tapi nggak bisa 3, nggak bisa 4. Dan mungkin ada orang yang bilang gue bisa 4, gue bisa 5 gitu. Tapi kan setiap orang kemampuannya beda-beda ya gitu. So gue cara manage-nya adalah prioritizing sih paling penting gitu. So pertama gue bikin goal dulu. Oke, 10 years from now, 10 tahun lagi, gue pengennya sampai di titik ini gitu. Gue pengen sampai di titik ini dan apa aja sih yang kira-kira bisa contribute gue
bisa kesampai ke titik itu. Oke. Let's say kayak gitu contohnya. Nah, berarti hal-hal yang gak relevan, let's say aku kasih contoh deh. Contohnya gue pengen jadi startup founder. Gitu. Oke, kita lihat banyak nih sebetulnya yang bisa dilakuin di kuliah. Nah, tapi kayaknya apa sih yang nggak relevan gitu buat startup founder, pasti jalurnya banyak ya. Jalurnya pasti banyak banget. Cuman aku pengennya lewat jalur strategi gitu. Bidang strategi. Nah, karena bidangnya strategi, mungkin yang nggak relevan apa sih? Contoh yang nggak relevan mungkin kalau aku jadi staff admin di organisasi gitu. Itu mungkin nggak terlalu relevan. Mungkin ada ngebantunya, tapi ada jalur-jalur lain yang mungkin bisa mengarahkan aku ke sana. So for example kayak gitu. Itu sih prioritizing number one, number two itu adalah time blocking. Pernah dengar nggak time blocking? Sempet pernah denger sih Mas, dosen aku pernah ngomong tentang time blocking. Oh iya. Dosen-dosen biasanya suka ngajarin time blocking gitu. Time blocking itu cara kita untuk ngealokasiin waktu-waktu tertentu di hari kita buat ngerjain aktivitas tertentu. Kayak plan gitu ya. Planning basically ya. Jadi biasanya aku ngelakuinnya di kalender, Google Calendar. Oh ya? Nanti tinggal klik aja nih, mau dari jam segini aku ngerjain apa. Nanti ada remindernya, oh udah habis nih waktunya. Nah, berarti udah selesai, udah gue harus ngerjain yang lain sekarang gitu. Itu berarti kayak mau nggak mau harus udah di stop atau gimana Mas? Kalau Kalau misalnya misal waktunya udah habis tapi belum selesai gitu. Tergantung konteks gitu kan. Kembali lagi ke prioritasin tadi ya. Oh iya. Kalau emang ini deadline-nya besok ya. Iya. Kalau menurut saya oke gitu. Harus kebut gitu ya. Udah nggak apa-apa gitu. Tapi menurut aku penting untuk punya sebuah schedule yang kita bisa ikutin gitu. Jadi misalnya aku mau tidur dari misalnya jam 10. Jam 10 aku bangun jam 6, jam 7, jam 6. Nah, itu buat jadi kayak semacam guideline kayak gue harus ngikutin itu. Gue nggak boleh keluar-keluar nih dari itu gitu. Nanti kalau misalnya gue harus makan jam berapa, gue harus apa jam berapa gitu. Itu sebetulnya fleksibel karena tergantung kebutuhan tadi kan ya. Iya, prioritas tadi ya Mas. Ya prioritas. Kalau misalnya let's say tiba-tiba ada kejadian apa gitu. Gue harus kemana, gue makan apa boleh buat gitu kan. Tapi aku tuh pernah ya Mas, waktu itu pada saat kapan ya? Awal-awal mau kuliah itu aku udah pernah nge-planning kayak bikin buku harian yang mana satu hari itu aku harus ngapain aja gitu kan. Terus misalnya apa yang mau aku lakuin dalam seminggu, terus nanti apa yang akan aku capai dalam sebulan gitu. Tapi kadang tuh yang bikin kita tuh nggak konsisten tuh apa sih Mas? Kadang kan kita udah nge-plan nih, hari ini kita ngapain, terus besok gini-gini, terus besoknya lagi tau-taunya udah kayak udahlah males capek gitu lah gitu Mas, biasanya gitu. Iya. Paham. Kan nggak konsisten gitu. Iya sih, benar sih. Sama. I think ketika kita mau bikin sebuah habit, itu emang harus ada momentumnya dulu di awal. Let's say kayak tiba-tiba kita nggak tahu kenapa kita semangat banget nih, oke, gue harus bikin ini gitu. Iya. Gitu. Nah itu harus kita make extra effortnya untuk berusaha ikutin terus. At least let's say seingatku ya, aku pernah baca buku Atomic Habits kalau nggak salah, itu 3 atau 4 minggu nggak salah. 3 atau 4 minggu itu emang butuh effort ketika kita mau bikin habit itu. Kebiasaan gitu ya. Jadi kebiasaan gitu. Nah ketika habitnya ada tercipta, nanti sisanya tinggal habit yang ngebawa kita. Oke, kita yang butuhin dia, jadi nyari-nyari dia gitu ya Mas. Jadi akhirnya kalau kita nggak ada, misal gue capek banget tapi tapi kalian ngerasa ini ya udah deh gue udah kebiasaan ngelakuin ini, gue terusin aja. Jadi emang di awal-awal harus dipaksain dulu ya? Awal harus dipaksain. Nanti lama-lama habit itu jadi kebentuk aja. Oke, benar. Yang pertama tadi udah, yang kedua udah, yang ketiga tuh Mas. Iya, tuh barangkali yang ketiga ya. Ketiga. Gimana cara kita bisa navigasi kesusahan kuliah gitu ya. Kesibukan kuliah, benar ya? Jadi pertanyaan itu ya? Kayak memecahkan masalah dalam permasalahan kuliah tuh loh, kayak kita misal kadang punya masalah apa gitu, gimana cara Mas menyelesaikan masalah itu sih. Nyelesain masalahnya gitu. Oh, oke. Biar semangat kuliah tuh nggak hilang gitu. Semangat kuliah nggak hilang. Iya. Ingat kalau ini 4 tahun. Iya sih, cukup panjang banget ya. Panjang sekali. Gitu, ya. Tapi panjang, tapi habis itu udah nggak lagi ya, hopefully nggak lagi. Gitu, jadi emang aku tuh ketika hilang motivasi untuk melakukan sesuatu, aku selalu ingat, aku selalu pasang ini remember why you started.
kenapa kamu di awal mau ini? Hmm. Nah, akhirnya biasanya ketika kita balik ke motivasi, suatu hal yang memotivasi kita di awal itu akan ngebantu balikin lagi motivasinya. Jadi ingat. Iya, berarti kita tuh harus ingat-ingat juga ya Mas, tentang goals yang mau kita capai di awal gitu kan. Nanti kan pas kita berprogres untuk bisa capai cita-cita itu, mimpi itu, pasti kita juga bisa ngelihat dari awal kita tadi dalam menentukan mimpi kita tadi gitu ya Mas, kurang lebih. Oke, kita udah bahas-bahas banyak nih tentang motivasi Iya motivasi diri. nih. Nah, mungkin aku mau nanyain juga nih Mas. Mas kan di sosial media aku lihat tuh merupakan salah satu orang yang sangat mengedukasi dalam konten-kontennya, baik itu sering info-infoin loker, Iya. terus sering nge-review CV, nge-review LinkedIn juga. Iya. Mungkin kita bakal tanya-tanyain tentang LinkedIn dulu sih. Boleh sih. Kadang kan juga mahasiswa sekarang kan sering pakai LinkedIn, tapi tata cara kayak experience-nya atau yang lain-lainnya tuh masih berantakan banget sih. Betul. Jujur. Mungkin dari Mas sendiri, Mas bisa nggak ngejelasin gitu kayak kesalahan-kesalahan apa aja, atau misalnya hal-hal penting apa sih yang harus disampaikan, atau mungkin buat pemula, mungkin buat Iya. maba gitu yang belum kurang tahu atau belum dapat info yang lebih lah untuk pembuatan LinkedIn itu sendiri gitu. Oke. Biasanya kalau yang masih pemula, nanyanya ya. ke aku kayak gini, Kak, gimana cara bikin CV buat non pengalaman? Oke. Dia nggak biasanya punya gitu ya? biasanya kayak gitu, pertanyaannya kayak gitu. Terus susah juga ya. Karena Susah. nggak punya Iya, pengalaman betul. tadi. Karena kan bener CV itu kan riwayat hidup basically Iya. artinya kan. Bahasa Indonesia riwayat hidup. Ketika kita belum melakukan apa-apa, CV-nya naturally akan kosong. Nah, saranku biasanya emang kalau banyak pengalaman, tapi kita butuh CV itu, Iya. CV itu nggak harus selalu masukin hal-hal yang formal banget. Let's say Oke. SMA masuk organisasi OSIS biasanya kan. Sering orang pernah nulisnya Iya. OSIS biasanya. Iya. Nggak harus OSIS. Misalnya kalian pas SMA pernah bikin bisnis jual-jualan, itu bisa juga. Kalian pernah freelance, misalnya bantu-bantuin orang tua di toko, itu kan nggak formal tapi bisa juga. Iya sih. bener Sebetulnya sih. apapun bisa jadi pengalaman, selama itu relevan. Mungkin kayak gitu sih cara buat anak-anak baru ya. Orang-orang yang masih maba, belum ada itu, masih bingung. Nah, kemudian pastiin tuh ATS CV-nya. Ya ATS itu singkatan dari Application Tracking System. Nah, jadi dia itu sebuah software yang dimana dia ngebantu si HR ini nge-screening CV-CV-nya. Gitu. Oke. ATS ini itu sistemnya beragam macam. Ada format-format gitu ya Mas? Jenisnya? Ada tipe-tipenya. Oh, tipe. So let's say perumpamaannya e-wallet lah. Oh ya. E-wallet kan pasti ada GoPay, ada ShopeePay, Dana dan lain sebagainya. Tujuannya sama, tujuannya untuk pembayaran dan lain sebagainya. Oke. Tapi mungkin fitur-fitur ada yang berbeda dikit. Gitu. Nah, sama kayak ATS. ATS itu ada Workday, ada Lever, ada apa macam-macam. Gitu. Nah, tiap perusahaan juga pakainya juga berbeda-beda. Gitu. Aku dulu pernah ngelamar di sebuah perusahaan tech ternama, dia pakainya Lever. Gitu. Ada satu lagi perusahaan yang sebidang, tapi dia pakainya Workday. Gitu. Jadi tidak menentu, tidak ada satu industri ini pakainya ATS ini semua, nggak juga. Gitu. Jadi harus beda-beda gitu ya Mas, tergantung perusahaannya sendiri. Tergantung. Nah, dengan varietas ini dalam fitur-fitur dan lain sebagainya, gimana sih cara bikin yang bisa diterima dari semuanya gitu. Nah, ini ada beberapa basic peraturan gitu kan. Kalau kita mau bikin CV, pertama itu jangan foto. So, teknologi untuk membaca foto sama teknologi untuk membaca kata-kata dari dokumen itu dua teknologi yang berbeda. Gitu. Satu yang baca dari dokumen kayak Word, PDF itu istilahnya parsing. Gitu. So itu lebih cheap, teknologi lebih murah. Satu lagi OCR. Gambar gitu. Ya, dia ngebaca gambar. So kalian kalau misalnya pakai Google Translate, kalian foto sebuah teks, terus kalian bisa klik kalian mau translate yang mana, itu OCR. So basically OCR kayak gitu. Atau ketika kalian misalnya verifikasi data pakai KTP, terus kalian foto, terus data dia masuk semua, itu OCR. Oh, berarti beda ya Mas? Sama Beda format teknologi tadi. lagi. Itu biasanya teknologi lebih mahal. Makanya beberapa penyedia ATS, mereka prefer pakai parsing aja karena lebih murah, lebih umum teknologinya, lebih itu teknologi jauh lebih lama lah
dibanding OCR. Foto tadi. Karena harus diingat software-software ini kan juga bisnis ya. Ya, Jadi benar-benar. foto-foto nggak ini biasanya, nggak bisa dibaca. Tuh, kemudian selain foto itu juga kata kunci Apa tuh Mas? kata kunci. Jadi ketika kita nulis nih misalnya kita mau untuk bidang business development, Shopee misalnya. Oh, nyebut merek ya? Enggak apa-apa, Nggak bukan apa-apa ya? sponsor. Iya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Shopee gitu. Contohnya, nah misalnya apa aja sih yang di ini nih? Kita bisa lihat misalnya ke LinkedIn Jobs tadi. Iya. Kita bisa lihat ke LinkedIn Jobs. Ya kan LinkedIn ini ada fitur ini ya, fitur Jobs ya. Job Iya. Ya, kita bisa search tadi misalnya business development Shopee. Tadi di situ pasti ada tuh persyaratan-persyaratan, kemudian job description, bakal ngapain aja. Oke. Nah, itu biasanya kata kuncinya tuh. Jadi kayak misalnya apa sih job? Misalnya ini contoh aja. Contoh job description-nya misalnya managing sellers gitu. Manage sellers atau optimizing shop shop decoration gitu-gitu. Itu contoh aja. Nah, berarti kan di situ skill-skill yang perlu adalah tadi people management, communication gitu-gitu kan. Iya. Yang tersirat itu. Nah, itu tugasnya ATS tuh seperti itu. Jadi mereka ngumpulin kata kunci ini, terus mereka kelompokin ke skill-skill tertentu. Oh gitu. Apa yang dibutuhin sama perusahaannya tadi ya Betul. Mas? Kata kunci perusahaannya tadi. Betul. Nah, makanya di sini aku sering banget di videoku, aku sangat rekomendasi untuk tidak pakai skill. Skill. Tuh. Oh. Jadi skill itu langsung dimasukin aja ke job description. Karena misalnya ini sering banget terjadi ya, apalagi mahasiswa bilangnya gini, skill, Excel, expert. Oh iya, Jadi iya. gitu kan, iya, Excel iya, expert. banget. Aku tes, aku tanya pivot table apa dia nggak ngerti, aku tanya VLOOKUP apa dia nggak ngerti, berarti bukan expert gitu. Karena again, kenapa ini penting? Karena ada perbedaan antara standarnya expert aku dan standar expertnya dia. Oh. Kadang dia ngerasa mahir tapi sedangkan menurut Mas sendiri itu tuh masih biasa. Iya, Masih biasa. Nah, sama juga yang kita lihat dengan HR gitu. HR ini mungkin standarnya beda seperti mahasiswa atau apa yang dia atau user ya, mungkin user. Jadi istilahnya ketika kita mau keterima di sebuah perusahaan, kita itu ada 2 interview biasanya. Jadi pertama HR, kedua user. HR itu human resource, si departemen yang urusan rekrutmen. Kalau user itu si manajernya. User itu biasanya minta, gue butuh pegawai. HR cariin dong buat gue gitu. Jadi kayak gitu. Jadi kayak gitu. Nah, user ini mungkin dia punya persepsi sendiri. Oh, Excel yang bagus tuh kayak gini gitu. Daripada kita ada kerancuan-kerancuan itu, abu-abu dan lain sebagainya, mending langsung bilang aja, oh gue pernah pakai Excel, Excelnya kayak gini gitu. Gue bisa pakai pivot table, gue bisa pakai VLOOKUP, jadi jelas, clear gitu. Jadi nggak abu-abu yang kayak Excelnya tuh maksudnya Excel yang di kerjaan kayak gimana sih gitu ya Mas? Betul. Expert nih apa sih maksudnya gitu kan. Jadi kalau pakai kata kunci dari kayak skill-skill tadi kan kayak misalnya pivot table VLOOKUP kan jadi clear ya. Oh dia jago kayak gini gitu. Oh berarti kalau soft skill tuh mending dimasukin ke job description aja? Sama, betul. Oh Nah, gitu. let's say apa teamwork. Teamwork itu kan dijudge dari dia kemampuannya untuk bekerja sama dengan tim kayak gimana. Nah, yang sering banget aku lihat tuh bilangnya oh teamwork expert. Sangat mahir, sangat bisa bekerja dalam tim gitu. Iya. Tapi timnya dia cuma paling banyak bekerja di tim yang isinya cuma 2 orang. Nah itu kan belum tentu teamworknya bagus. Nah, Iya sih benar. ada mungkin yang argue, oh itu tetap bagus kok kan nggak tergantung kuantitas. Gitu. Tapi kalau di perusahaan, teamwork yang bagus itu ketika kita bisa bekerja dalam tim yang kompleks, yang fungsi yang macam-macam, orangnya beragam macam juga. Gitu. Kan bekerja sama dalam tim yang isi 2 orang, versus yang tim yang isi 60 orang kan beda. Gitu. Iya. Gitu. Kalau 2 orang mungkin jauh lebih gampang, 60 kan jauh lebih kompleks. Komunikasinya kompleks, segala macam kompleks gitu kan. Mungkin kalau berdua cukup ngomong, tapi kalau misalnya itu harus ada set meeting, harus ada dokumen ini, harus ada slide segala macam gitu. Untuk nyamain persepsi. Communication-nya dan teamwork-nya beda-beda nih. Gitu Teta. Apa kita langsung masuk aja nggak sih ke nge-review? Iya, review CV. Kita di sini ada 2 CV nih, guys. Oke, dari teman-teman panitia juga sih sebenarnya. Iya. Oke. Jadi kita bisa langsung tampilin aja CV pertama ya. Iya, CV yang benar tuh gimana sih, Mas? Gitu. Nih, bisa dilihat dulu, Mas. Oke, aku pindah ke sini biar kelihatan. Di sini. Nah, kita di sini ada Zidan Akmal Rabani, guys. Kalau kita lihat di sini, Zidan Akmal Rabani ini ada summary. Ini istilahnya summary ya. Iya. Nah,
Menurut gue guys, summary itu tidak perlu sebetulnya. Nggak Tuh. perlu ya. Yes. Ya, jadi karena summary itu biasanya ditujukan untuk yang punya pengalamannya udah banyak. Oh, gitu. Kalau di standarku biasanya 3 tahun ke atas. Tuh. Karena biasanya kalau masih fresh graduate atau masih mahasiswa, pengalamannya tuh masih homogen, masih mirip-mirip. Gitu. Iya. Organisasi ini, kurang lebih job desk-nya sama lah. Sama. Iya. Nah, ketika kita udah masuk perusahaan, biasanya job desk lebih bervariasi. Mm-mm. Nah, Betul. makanya itu penting summary untuk yang udah bekerja lama. Tapi kalau masih di sini kan jenjang semester 3. Iya. Semester 3 jadi sebetulnya belum terlalu perlu guys. Oke. Kemudian kita lihat sini ada nomor telepon, Gmail, LinkedIn, oke, sudah bagus. Kita lihat ada alamat gitu. Alamat persis di mana? Di Gresik bahkan kan. Nah, itu sebetulnya menurut aku berbahaya ya. Kalau kita provide data yang persis banget nih alamat gue di sini loh. RT, Oh, RW sampai gitu. sini. Iya. Mas. Iya. Oh. Gitu. Jadi akhirnya jadi ini ya, jadi expose data pribadi kita. Oh iya, betul. Karena data itu kan kadang digunakan untuk macam-macam ya. Alamat kadang ditanyain untuk misal kartu kredit gitu kan, kartu debit gitu kan ditanya. Oh iya. Jadi ini berbahaya menurut aku ya. Oke, Jadi lebih oke. baik tulisnya kalau kita emang pengen bilang kalau gue daerah sini loh, bilang aja kecamatan. Oke. Kecamatan, kelurahan itu udah cukup banget. Oke. Itu kan sama aja fungsinya. Oke. Tapi menurut Mas sendiri kalau misalnya alamat itu alamat domisili kita atau alamat asal kita? Domisili saat ini. Oh, Kita domisili. tinggal di mana? Oke, oke. Ya, kenapa ini alamat itu bisa dibilang cukup penting sebetulnya? Karena ada perusahaan yang pengen work from office di daerah tertentu gitu. Karena kayak misalnya kebanyakan pekerjaan sekarang butuhnya di Jakarta. Iya, Ya. betul banget. Harus bekerja langsung di Jakarta nih gitu. Makanya alamat penting. Gitu. Kemudian kita lihat ke bawah lagi ada work experience nih. Ini di sini ada work experience. Kalau kita lihat sini PT Egis Group, Traffic dan Household Surveyor. Di sini dia menjelaskan Egis adalah apa, kemudian Job desk dia di sana. oke, Ngapain? yes ada job desk juga. Job desk-nya ini coba kita lihat dari sini dulu ya. Sebetulnya jelasin apa itu PT Egis itu sebetulnya tidak wajib, tapi kalau mau namain juga nggak apa-apa. Yang penting CV-nya 1 halaman. Ketika kita masih di bawah 3 tahun pengalaman, CV-nya Oh, nggak usah Idealnya. terlalu banyak-banyak gitu ya, betul. Mas? Itu juga satu kesalahan ya guys. Kalau aku sering lihat tuh kadang halamannya sampai 3, sampai 4, sampai Iya. 3 sih paling banyak. Jujur aku 3 sih, Mas. Oh, Oh, iya. ternyata itu nggak boleh terlalu banyak-banyak ya halamannya. Betul. Kalau misalnya kita belum yang benar-benar memiliki pengalaman yang banyak gitu. Betul. Nah, karena HR ini biasanya untuk orang-orang fresh graduate, mereka tuh nggak mengalokasikan banyak waktu untuk ngeliat-ngeliatin. Tuh. So let's say misalnya nih sebuah perusahaan buka rekrutmen untuk satu posisi, ada 2.000 yang apply gitu kan nggak mungkin dilihat semuanya ya. Iya, betul. betul. Kan capek juga. Nah, sementara HR-nya tugasnya banyak juga nih. Tuh kan, HR kan fungsinya banyak ya. Ada payroll, gajian, rekrutmen yang rekrut, Oke. ada juga compliance terhadap hukum, regulasi segala macam, ada juga performance, ada pelatihan gitu kan. Kerjaan gue lebih banyak nih gitu. Nggak handle ini doang nih. Gitu kan. Nah, Jadi, makanya lanjut, Mas. iya makanya kayak gitu. Jadi akhirnya 3 halaman itu tidak disarankan karena HR nggak akan mengalokasikan banyak waktu. Menurut riset, Iya. HR itu habiskan sekitar 6 sampai 8 detik buat ngelihat, ngeliatin satu buat orang. ngeliat. Jadi skimming aja. Gitu. Ini baru riset Skip ya. gitu kan. Jadi skip Scroll, aja. Jadi kayak, gitu. ini kayak nggak oke nih. Dan aku juga pernah dulu kan, aku pernah bikin bisnis kecil bareng teman-temanku. Kita open recruitment waktu itu 2.200 kayaknya deh. Gitu. Nah, itu aja gue udah kayak baik banget. Males Skimming aja. banget ya. Jadi 2 detik skip, 2 detik skip. Udah kayak nggak oke gitu. Jadi udah kayak gitu, udah capek aja sih. Udah kalau capek. terlalu banyak gitu ya, Mas. Kalau terlalu banyak udah capek aja. Akhirnya udah nggak terlalu fokus. Mending yang ini aja kalau kita udah nemu apa yang udah qualified. Relevan sama apa yang kita mau play gitu, Yap. kita tampilin aja. Iya betul. Nah kemudian tadi kita sampai mana ya? Kok bisa sampai situ ya? Oke, balik ke sini. Sampai job Ya. desk. Job Iya, desk. sampai job Yes, desk. job desk. Nah, kita bahas lagi tentang job desk. Jadi di sini kan ada melakukan survei rumah tangga terkait kondisi moda transportasi dalam sehari-hari. Pertama ini ada grammar ya. Dalam sehari-hari mungkin maksudnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian kita lihat di sini dia melakukan survei rumah tangga. Apa sih yang disurvei gitu? Moda transportasi sebetulnya apakah ada di daerah tertentu, apa metode surveinya seperti apa, apakah interview, apakah kuantitatif, kualitatif kayak gitu-gitu kan. Metode banyak ya.
Kemudian kita lihat di sini, kita lihat lagi di sini tujuannya buat apa ya? Gitu. Jadi kan kita pengen tahu nih impact-nya si Zidane ini terhadap PT Aegis Group apa dengan dia melakukan survei. Gitu. Nah, karena kan beda juga ya, mungkin survei cuma diberkasin doang. Gitu. Oke, ini kita udah survei, udah biarin aja. Atau mungkin survei dipakai buat strategi besarnya gitu. Nah, kita pengen tahu nih. Ditambahin jobdesk lagi ya mas? Ditambahin tujuan. impact. Oh impact. Impact. Jadi misalnya dampaknya dampak akhir karena Zidane melakukan ini, dia membawa apa nih dampaknya gitu. Apakah kita jadi bisa ngejalanin sebuah project nih, projectnya senilai berapa miliar gitu kan jadi jadi kayak wah gitu kan. For example ya. Kita lihat lagi poin ke bawah ini ada kata melakukan. Nah iya. Melakukannya 2 kali guys. Gitu. Jadi, nah sebetulnya nggak apa-apa ketika kita menulis melakukan 2 kali. Nah, tapi jadi akhirnya kelihatannya nggak fluent gitu ngomongnya. Jadi lebih baik misalnya mengganti kata lain ya. Mengganti kata lain yang sinonim, yang mirip sebetulnya. Oh berarti kayak tidak disarankan untuk misal melakukan terus melakukan lagi gitu? Iya. Oke. Bisa jadi kayak mengkoordinir. Iya. Menjawab. Betul. Okay. Karena yang aku lihat tuh bertanggung jawab sampai bawah bertanggung jawab semua gitu. Iya, Kayak iya, misalnya bertanggung jawab semua nih. Dan juga aku pernah dapat info gitu mas, kalau misalnya yang di bagian melakukan yang di awal itu tuh harus menggunakan kata kerja. Jadi kayak harus melakukan, mengkoordinir, bukan yang kayak biasanya kan teman-teman tuh yang poin-poinnya tuh langsung untuk atau kayak saya melakukan, itu boleh nggak mas kalau misalnya diganti dengan saya? Itu tetap boleh? Maaf, benar nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh pakai kata menyebut diri gitu. Nggak boleh menyebut diri kayak misalnya Hanif melakukan apa itu nggak boleh. Atau saya melakukan apa itu nggak boleh. Selalu bilang kayak langsung bilang aja. Misalnya kayak tadi melakukan atau mengkoordinir sebuah event terkait apa, berapa peserta, impact-nya apa kayak gitu-gitu. Jadi langsung to the point aja. Gitu. Langsung kata kerjanya gitu ya mas. Kata kerjanya aja. Jadi yang gitu, kata kerja aktif. Oke. Kemudian kita lihat lagi di sini ada melakukan survei lalu lintas traffic counting pada persimpangan Banyu Urip. Ini persimpangan nama ya. Banyu Urip kan harusnya kapital ya. Iya. Gitu. Kemudian untuk menentukan volume kendaraan melewati. Oke. Volume kendaraan melewati dalam 15 menit. Tujuannya apa? Apakah sekedar ini aja? Maksudnya goalnya ini apa sih sebetulnya? Harus lebih detail lagi ya mas. Betul. Betul. Kayak gitu sih. Nah, kita lanjut lagi ke education level ya. Di sini ada IPK. Nah, aku IPK juga mirip-mirip nih kayak Zidane. Nah, ketika IPK kita di bawah 3,5, lebih baik nggak ditulis. Lebih baik nggak ditulis IPK-nya. Lebih baik nggak ditulis. Misal kalau 3,1 itu mending nggak usah ditulis. Nggak usah ditulis. Oke. Jadi kalau misalnya 3,48 masih oke lah. 3,45 masih oke. Mirip-mirip 3,5 masih oke. Tapi kalau udah 3,3, 3,2 tuh kayaknya nggak usah ditulis aja ya mas. Kenapa sih nggak perlu ditulis? Loh, bukannya bagus ya kan di atas 3. Standar sekarang itu 3,5 standar bagus gitu. Di bawah itu biasa aja sebetulnya. Jadi nggak membuat impact apapun. Gitu. Jadi, kemudian kita lihat di bawah lagi ada organizational experience. Oke, sebentar kita lihat nih. Ini aku lihat pertama kali itu dari tahunnya ya mas. Iya, aku lihat udah acak. Aku lihat juga di sini ini agak ini ya, formatnya agak berubah ya. Kalau kita lihat nih, ada Institut Teknologi 10 November Surabaya. Tapi kita lihat di sini August, tapi nggak ada ini ya, nggak ada sampai kapan. Gitu. Oh iya. Harusnya sekarang gitu ya. Harusnya mungkin sekarang atau kalau bahasa Inggrisnya mungkin present atau apa gitu. Kita lihat lagi. Aug 2021. Oke. Ketua OSIS bertanggung jawab atas program kerja. Jujur ini singkat banget ya. Ketua OSIS hanya ini ya. Bertanggung jawab aja ya. Menurut aku harusnya ketua OSIS ini, aku yakin banget ketua OSIS itu tanggung jawabnya sangat banyak. Iya, Tanggung jawabnya banyak, kesibukannya super sibuk. Ini kayaknya berusaha humble ya. Berusaha humble ini makanya. Bertanggung jawab, bisa lebih dijabarin lagi. Mungkin program-programnya apa, impact-nya apa, scope-nya seperti apa. Biasanya kan ini program-programnya banyak yang menggunakan dana-dana dari sekolah. Iya, betul. Biar kelihatan aja sebetulnya dia scope pertanggungjawabannya seperti apa, sebesar apa. Mungkin dananya bisa ditulis juga. Berarti contohnya kayak gini mas, misal saya sebagai sekretaris OSIS misal, berarti saya bertanggung jawab dalam mengkoordinir dan juga merekap surat masuk dan surat keluar berjumlah
100 surat gitu. Ya, 100 Langsung surat. kayak angkanya. Langsung angka, berjumlah 100 surat terkait apa? Surat kan ada yang beda-beda nih ya, surat mungkin surat dalam internal atau surat apa. Istilah-istilahnya harus digunakan. Oke, paham. Kalau misalnya dia menjadi ketua pelaksana open donasi gitu, berarti melaksanakan bertanggung jawab dalam ketua pelaksana open donasi yang terkumpul sebanyak 10 juta gitu ya Mas? Iya, itu Terus, bisa contoh. Nah, tapi oke. kata bertanggung jawab aku sangat tidak merekomendasikan untuk digunakan. Oke, kenapa tuh Mas? Karena bertanggung jawab itu akhirnya jadi repetitif. Kayak misalnya bertanggung jawab Oke. untuk melakukan, melakukan aja langsung. Oh, langsung iya, melakukan. iya, iya, gitu. Jadi bertanggung jawabnya skip aja. Oke. Contohnya kayak gitu. Kita lihat lagi di sini ada Himo SMA Jawa Timur, anggota divisi sosial politik ya. Oke, merupakan organisasi yang diisi. Oke, yang diisi oleh para ketua OSIS terpilih. Ini kayaknya kapital agak kurang ya. Iya, Ya, OSIS. penyusunannya ya Mas ya? Iya, penyusunannya menurut aku kenapa tiba-tiba formatnya kan awalnya kayak gini ya. Lurus, Oh iya. dan tiba-tiba formatnya berubah. Kemudian ini nggak rata kiri kanan juga. Oh iya. Ya, ini kayaknya lebih rapi kalau rata kiri kanan ya guys. Justify. Oke. Kemudian di sini ini ya kapitalnya menurut aku di sini agak kurang ya. Ada mana tadi ya? Dan di bagian Iya, betul. Organisasi, oh ya kecil, karena itu kan suatu hal yang umum ya. Kalau dia hal yang general bukan nama itu kan kecil ya. Kemudian ISLCX itu apa gitu? Aku sebagai orang yang nanti misalnya nih pakai buat organisasi gitu ya. Iya. Aku nggak bakal tahu nih ya ISLCX apa. Aku bukan orang dari Depok gitu. Aku tidak tahu. Iya, Kan iya, dia dari iya. waktu bisa dijabarin lagi ya Iya. Bang? gitu bisa dijabarin lagi. Biasanya kalau formatnya itu adalah penjabarannya apa, terus baru abbreviationnya apa, kayak misalnya institusi seni Bla, bla, bla. logat apa gitu ya, siapa baru di dalam kurung ISCLX gitu. Oke. Di akhirnya kayak gitu, contohnya kayak gitu ya. Oke. Kita lihat lagi. Terus aku lihat di sini ya, ini nggak rata ya. Iya. Iya, Ini nggak nggak rata. Ini nggak rata. Hal-hal kayak gini ini minor sih sebetulnya, walaupun minor tapi penting. Gitu. Penting ya. Karena ini menunjukkan kalau kita tuh attention to detail. Oke. Attention to detail itu cukup penting ya untuk beberapa function gitu. Hampir zaman sekarang kalau kita mau kerja, attention to detail itu penting banget. Terus aku lihat ini present, kenapa ada present di bawah sini ya? Tuh, Mungkin kayaknya masih sekarang gitu loh ke organisasi. oh, Iya. Oke. Tapi di sini ada juga nih present. Ada lagi tanggalan berbeda di sini. Tuh. Kayak aku kurang yakin ya, tapi mungkin ini sebetulnya karena dia awalnya Word, terus di PDF-nya pakai Word to PDF gitu, jadi iya. agak error nih, makanya bentuk formatnya kayaknya itu deh, makanya agak berantakan. Oh, bisa error gitu ya Mas ya? Bisa kalau pakai Word to PDF. Jadi biasanya aku tuh bikinnya di Google Docs saja. Oh ya. Nanti kalau download langsung PDF, itu biasanya rapi tuh. Oh, gitu. Jadi pakai langsung Google Docs. Tapi biasanya kalau Microsoft Word kita masukin ke website Word to PDF, nanti agak berantakan kadang. Nah, jadi mending Google Docs aja sih. Ya kurang lebih kayak gitu sih. Oke, achievements. Sebetulnya, ya, oke. Sebetulnya mungkin bisa ini sih. Ini bisa mau satu halaman kali ya. Kalau ininya dirapihin gitu. Oh iya, benar banget sih. Ya oke sih, itu aja sih dari aku buat ini. Oke. Panjang ya. Panjang ya kayaknya. Panjang Mas. banget Kayaknya nih. cukup satu Cukup CV aja doang sih. Aku balik dulu ya Mas ya. Oh iya, Oke. bener banget. Berarti mungkin pertanyaan agak menutup ya, Iya. karena waktunya juga terbatas ya. Tapi aku ada satu hal yang benar-benar penasaran banget nih Mas. Seberapa penting sih CV untuk mahasiswa baru ataupun seberapa penting sih CV itu untuk anak-anak SMA gitu loh. Kan orang-orang atau anak-anak SMA tuh nantinya mikir tuh kayak gini. Ya udahlah aku masih SMA, nanti aja lah bikin CV gitu Iya, kan benar banget biasanya. sih. Ya, terlalu menggampangkan kan kali ya. Bener-bener, apalagi kalau misalnya belum ada pengetahuan khusus, misalnya di SMA-nya tuh belum terlalu dibahas atau di SMA-nya tuh belum terlalu dikasih inspiratif Iya, gitu benar kan. banget. Soalnya dulu aku waktu SMA juga kayak ngapain sih bikin CV, nggak penting juga. Tapi waktu aku maba dan mau daftar di suatu kepanitiaan, tuh aku bingung banget cara buat CV itu bikin gimana. bener-bener. Itu gimana tuh Mas pendapat Iya. Mas soal hal itu? Menurut aku mungkin kalau dulu nggak terlalu penting ya. Gitu. Iya. Karena kan dulu
kita kalau SMA aja, kalau habis lulus SMA pun langsung kuliah ya. Kuliah kadang jarang ambil part time ya, jarang nggak semua orang ambil. Kok zaman sekarang tuh habis COVID terutama ya, banyak mahasiswa anak SMA juga pun yang nyari kesibukan online gitu. Mau jadi freelance apa, content writer lah atau apalah, macem-macem gitu. Nah, menurut aku punya CV itu penting, tapi nggak sepenting punya pengalamannya gitu. Oh iya. Terus kalau nggak punya pengalaman gimana? Pelatihan bisa diikutin, gitu. Bisa bikin portofolio. Jadi kalau misalnya yang kayak digital gitu, kayak misalnya apa sih, content creator atau content writing atau misalnya apalagi ya digital marketing gitu, kita bisa bikin portofolio dulu nih. Kita bikin portofolionya, mungkin buat pertama kali karena kita masih belajar, nggak bayar juga nggak apa-apa. Aku saranin kayak gitu ya. Karena kalau kita minta bayar ya, kita nggak ada pengalaman, kita minta orang lain bayar. Gitu. Benar banget sih. Yang penting ya punya dulu portofolionya, karena itu nanti bisa bisa sebagai bargaining power nih, buat nanti keterima kerja. Benar-benar. Soalnya aku dari pas awal maba tuh udah mulai ngumpulin. Aku kan juga sering di dunia broadcasting gitu kan Mas, kayak MC gitu. Nah, dari pas awal maba tuh udah mulai ngumpulin portofolio. Walaupun gak dibayar tuh, yang penting ada portofolio lah buat nanti tuh bisa dipakai lah buat masa depan atau bisa dipakai buat kita cari kerja lah gitu ya. Berarti sangat penting banget ya Mas untuk ngumpulin portofolio. Penting. Oke. Mungkin kita juga, aduh kayaknya udah sore ya. Udah sore banget kayaknya. mau maghrib juga Udah nih maghrib kayaknya nih. Kita lupa waktu nih kayaknya. Oke, mungkin kita langsung aja kita tanyain ke Mas terkait satu kalimat atau dua kalimat untuk teman-teman Cakrawala pendengar terkait apa ya? Calon mahasiswa baru yang lah. mau masuk ITS gitu. Gimana pendapat ataupun motivasi yang dapat Mas berikan lah untuk teman-teman yang mau masuk ke ITS ataupun mahasiswa yang baru masuk ke ITS. Ini sebuah quote yang gue pakai dari gue dulu semester 3. Sampai sekarang masih gue inget-inget. You don't have to be great to start, but you have to start to be great. Lo nggak harus hebat buat mulai, tapi kalau mau hebat lo harus mulai dulu. Oke. Yang penting kuncinya itu mulai dulu ya, coba dulu ya Mas. Yes, mulai dulu. Oke, siap. Makasih banget. Terima kasih banyak Thank you ya banget. Mas. Udah ngasih sharing-sharing info Iya. terkait CV. Jadi aku punya gambaran Bener nih, banget sih, kayaknya Tak. CV aku nih masih kacau banget nih Shift aku kayaknya. pun juga kacau banget sih. Kayaknya kita harus revisi dia abis ini. Pulang ini aku langsung Revisi. revisi langsung sih. Bener-bener biar kita bisa keterima ataupun kita daftar kegiatan-kegiatan lain. Ih bener El. banget Bener sih, banget. Tak. Oke, langsung ditutup aja El. Oke, oh ya Sobat Cakrawala, jangan lupa pantengin terus sosial media ini loh ITS di Instagram, TikTok, Line, YouTube, dan lain sebagainya di sosial media ini loh ITS. Karena Betul kita banget. bakal banyak banget, Ngasih informasi ya. bener banget, Supaya teman-teman Cakrawala di sini bisa menjadi bagian dari ITS. bener banget tuh. Dan tak lupa juga nih El, kita pantengin terus teman-teman ini, pantengin terus sosial medianya ini loh ITS, baik itu Instagram, Betul TikTok, dan banget. media sosial lainnya. Iya. Dan jangan lupa tontonin kita di episode-episode selanjutnya karena Bener kita nggak bakal banget. berhenti di sini aja ya. Masih Enggak banyak sih. episode-episode Banyak lain. banget Siap. Dan pastinya kita juga bakal ditemani narasumber yang kece banget. Kece banget Kayak sih. hari ini ya. Iya, kayak Mas Oke. Hanif banget. Mungkin kita terakhir kita bakal ngajakin jargon. sama Jargon Mas Hanif. Ilits dulu kali ya Mas ya. Kayak gimana tuh? Jadi tuh Jadi gini. Jadi jargonnya kan kalau misal kita ngomong ini loh ITS 2024, terus kita gerakannya kenali dirimu, kenali masa depanmu di ini loh ITS. Oke, Oke, jadi aman Mas? aman ya gini ya. Gini. Kenali Kalau dirimu. gini. Iya. Ini. Oke. Oke. Mulai yuk. Oke. Siap. Oke. 1, 1, 2, 3. Inilah ITS 2024. Kenali dirimu, kenali masa depanmu di Inilah ITS. Aku Tata. Dan aku Elisa. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.